Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai KKNI. Jadi teman-teman, KKNI ini menyatakan 9 jenjang kualifikasi sumber daya manusia di Indonesia yang produktif begitu ya. Jadi sumber daya manusia yang produktif untuk dunia kerja nanti itu dijenjang begitu ya. Ada yang namanya jenjang KKNI yang secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh. Jadi, misalkan seseorang itu sudah mencapai proses pendidikan begitu ya, baik formal kah ataukah non formal begitu dan ataupun pengalaman mandiri, dia ini bisa dimasukkan ke kategori jenjang kualifikasi yang mana. Dan kemudian disesuaikan nih perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian lainnya dari aspek-aspek yang mana ini nanti akan ada yang namanya pengelompokan jenjang begitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa KKNI ini terdiri dari 9 jenjang, teman-teman. Jenjang 1 sampai 3 itu dikelompokkan untuk jabatan tenaga kerja apa sumber daya manusia yang bisa bekerja untuk jabatan operator. Kemudian jenjang 4 sampai 6 itu dikelompokkan dalam jabatan teknisi dan analis dan juga jenjang 7 hingga 9 itu dikelompokkan dalam jabatan ahli gitu. Mungkin nanti muncul pertanyaan, ini jenjang 1 sampai 3 jabatannya operator. Kenapa jenjangnya itu dibedakan begitu ya? 1, 2, 3 sedangkan jabatannya itu sama, jabatannya jabatan operator semua. Nah, ini nanti akan kita ketahui ya teman-teman, kenapa jenjangnya itu ada 3 begitu. Kita mulai. Jadi ada deskripsi umum dulu namanya, bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini umumnya, begitu ya, deskripsi umumnya dia itu harus seperti apa. Yang pertama, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang umum lah ya. Kemudian memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugas. Lalu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat temuan orisinal dari orang lain gitu. Mengapresiasi lah ya keragaman maksudnya, atau menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Nah, ini teman-teman, kalau tahun 2024 lalu itu yang deskripsi umum itu tidak muncul ya teman-teman. Kebetulan saya kalau tidak salah itu dapat yang jenjang D4. Kemudian ada lagi teman saya yang juga tes pada saat yang sama, SKB dosen begitu, dia dapat jenjang yang lainnya begitu. Tapi pertanyaannya itu semisal hanya saja dibagi gitu ya kan jenjangnya tadi ada 9. Mungkin setiap paket dia bisa dapat jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ini tadi ya teman-teman. Sehingga caranya bagaimana supaya sehingga bisa mendapatkan poin untuk soal KKMI ini, yaitu kita harus hafalkan ya jenjang 1 sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini yang seperti apa. Mungkin tidak dihafal, tapi pernah dibaca dan dipahami perbedaannya gitu ya. Oke, deskripsi umumnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jenjang 1. Hmm. Jadi, KKNI jenjang 1 ini ditujukan untuk jabatan operator ya teman-teman. Kemudian ini jenjangnya, maksudnya jenjang jenjang 1 kualifikasi KKNI. Nah, uraiannya itu apa sih? Jadi seseorang yang lulusan SMP, jadi ditandai ya teman-teman, untuk jenjang 1 itu jabatannya operator, kemudian lulusan SMP. Apa saja yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja seperti ini? Nah, ini yang harus kita pahami begitu ya. Jadi untuk jenjang 1, seseorang yang bekerja dengan jenjang 1 itu dapat mampu melaksanakan tugas yang sederhana saja. Kemudian terbatas, kemudian bersifat rutin dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan.
Artinya sudah ada instruksinya, dia harus seperti apa, alatnya apa, kemudian tugasnya sederhana, terbatas, dan rutin itu dikerjakan begitu ya. Dan di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Oke. Kemudian yang kedua, dia memiliki pengetahuan faktual. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Oke, kalian terima dulu ini. Nanti kita pahami perbedaannya di jenjang 2 hingga sampai jenjang 3 ya. Karena ini jabatannya sama jabatan operator. Kemudian kita masuk ke KKNI jenjang kedua. Oke, KKNI jenjang kedua, jabatannya operator, masih sama tadi, tapi ini untuk lulusan SMA ya teman-teman. Ini jenjangnya jangan lupa. Uraian tugasnya yang bisa dikerjakan seperti apa? Pertama, mampu melaksanakan satu tugas spesifik. Ingat ya teman-teman, satu tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim digunakan. Artinya itu yang biasa digunakan, kemudian menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan atasannya. Ini juga ya masih sama di bawah pengawasan atasannya. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih nih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang mungkin timbul. Lalu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan ini dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Ya, ini sudah kita ketemukan ya perbedaannya ya teman-teman. Perbedaannya di mana? Di sini, kalau misalnya yang SMP tadi, dia hanya bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Kemudian tugasnya sederhana, rutin, terbatas di bawah pengawasan gitu ya. Nah, kalau yang jenjang 2, walaupun jabatannya ini masih sama jabatan operator, tapi dengan lulusan yang tingkatan lebih tinggi begitu, tingkatan SMA, dia sudah bisa melaksanakan satu tugas spesifik. Jadi kita sudah bisa berikan satu tugas spesifik tapi yang mutunya terukur begitu ya, tetap di bawah pengawasan, lalu mengetahui operasional dasar tadi, dan ini bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Ini sudah ada kemajuan ya teman-teman dari jenjang 1 ke jenjang 2 walaupun jabatannya sama. Sekarang kita lihat perbedaan untuk jenjang ketiga. Nah, ini teman-teman, ini untuk jenjang ketiga, ini jenjangnya, jabatannya masih sama, begitu ya, jabatan operator. Tapi ini untuk lulusan D1 begitu ya. Perbedaannya di mana? Kita baca dulu uraiannya. Yang pertama, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik. Ingat ya, kalau tadi di jenjang 2 dia itu baru satu tugas spesifik. Tapi kalau yang di jenjang 3 dia sudah melaksanakan serangkaian tugas spesifik. Ya, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Oke, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Nah, di sini kita sudah tahu ya perbedaannya. Kalau di sini tadi di bawah pengawasan langsung, teman-teman, ya, kalau di jenjang 1 tadi di bawah ini pengawasan, benar-benar pengawasan begitu ya, tugasnya juga sederhana. Kalau yang jenjang 2 tadi di bawah pengawasan langsung atasannya, kalau yang di jenjang 3 dia sudah bisa melaksanakan rangkaian tugas spesifik, tidak hanya satu, dan kemudian di bawah pengawasan tetap gitu ya, tapi pengawasannya bisa tidak langsung. Oke? Oke, kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. Oke? Jadi dia sudah bisa menentukan nih kalau dia punya masalah, masalah itu diselesaikan dengan metode seperti apa. Jadi ini sudah sedikit ada kemajuan dari jenjang 2, oke? Kemudian yang selanjutnya, eh, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Jadi ini sudah bisa bekerja sama ya, tambahannya, lalu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas mutu hasil kerja orang lain. Ya, jadi tadi kita ini yang ketiga.
Ini mengenai tanggung jawab tadi ya teman-teman. Ini perbedaannya. Kalau jenjang satu, dia bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri ya. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Oke? Jenjang kedua. Jenjang kedua, dia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, tapi sudah dapat diberi tanggung jawab, membimbing baru ya teman-teman, membimbing orang lain. Nah, kalau yang jenjang tiga untuk jabatan yang sama, jabatan operator, tapi dengan lulusan D1, dia sudah bisa bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas mutu hasil kerja orang lain gitu ya. Jadi tanggung jawabnya sudah semakin lebih besar. Oke? Oke, dipahami ya teman-teman. Jadi kalian jangan menghafal perbedaannya gitu ya. Jenjang satu seperti apa, jenjang dua seperti apa, jenjang tiga seperti apa. Tapi ingat aja apa namanya urutan perkembangannya ya. Tentu saja dengan lulusan dari yang tingkatan pertama, tingkatan SMP, SMA, kemudian D1. Nah, di mana di sini perkembangannya itu ada di tugas yang bisa mereka kerjakan itu. Kemudian tanggung jawab, itu kita bisa bedakan di sini ya nanti. Oke. Sekarang kita coba lanjut lagi ke jenjang yang keempat ya. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kita perlu memahaminya dari jenjang satu 2 3 perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua ini jenjang 4 5 6 berarti ya. Jabatan teknisi dan analis. Oke, kita lanjutkan jenjang yang keempat. Nah, jenjang yang keempat ini, teman-teman, untuk jabatan teknisi dan analis, begitu ya. Jenjang yang keempat, dia mau lulusan D2, oke? Mampu melakukan pekerjaan seperti apa sih, begitu ya. Nah, kita baca dulu dari yang pertama. Jadi, untuk jenjang yang keempat ini, dia mampu menyelesaikan tugas yang berlingkup luas, kemudian kasusnya sudah spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas. Oke, ini kalian tandain ya. Kemudian memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku. Jadi dia sudah mampu memilih gitu ya, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Oke. Kemudian yang kedua, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu. Jadi kalau misalnya dia lulusan D2 bidang apa, itu dia sudah punya keahlian di bidang tersebut gitu ya. Kemudian mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya gitu. Nah, lalu yang ketiga, mampu bekerja sama dengan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. Kemudian yang keempat, ini mengenai tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, kemudian dapat bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain, gitu. Oke, sekarang yang jenjang 4 kita eh, kita baca dulu, pahami dulu, nanti kita bisa bandingkan perkembangannya ke jenjang yang kelima dan keenam. Oke, sekarang kita lanjut dulu teman-teman ke jenjang yang kelima. Jenjang yang kelima teman-teman, jabatannya tetap di sini sama, begitu ya. Masih, oke, sebentar. Nah, di sini ya teman-teman, untuk lulusan D3. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan lingkup luas. Nah, ini udah dapat ya kita perbedaannya ya, teman-teman. Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Kemudian bagian bertanggung jawab, dia bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan dapat dibertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Jadi di sini kita sudah dapat perbedaannya ya, teman-teman. Perbedaannya di mana? Di sini, kalau di sini tugasnya itu lingkup luas tapi secara terbatas. Kasusnya spesifik ya. Lihat ya, kalau misalnya yang jenjang 5,
Dia udah berlingkup luas dan beragam pilihan gitu ya. Metodenya juga beragam. Kalau yang tadi metode yang sesuai pilihannya itu baku. Jadi sudah ada metode, udah ada pilihannya, kita tinggal cocok-cocokin gitu ya. Kalau di jenjang 5 ini belum baku nih untuk cara penyelesaiannya. Jadi dia bisa memilih pilihan yang ini misalnya ada permasalahan diselesaikan dengan metode yang mana sih gitu ya. Jadi dia bisa eksplorasi sendiri. Kemudian bagian bertanggung jawabnya ini hasil kerja orang lain ya teman-teman, diberi tanggung jawab pekerjaannya sendiri, so pasti begitu. Dan ini, kalau yang di jenjang 5, dia pekerjaannya sendiri, kemudian diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Begitu ya, ini untuk jenjang kelima. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana KKNI jenjang yang keenam. Nah, ini adalah KKNI jenjang yang keenam, teman-teman, untuk jabatan sama gitu ya, teknisi dan analis. Tapi ini untuk lulusan D4 dan S1, oke? Kita lihat perbedaannya. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini dia sudah bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, sudah bisa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuannya secara umum, kemudian konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuannya tersebut, misalkan dia lulusan D4 atau S1 prodi apa gitu ya, secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Oke? Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini teman-teman, untuk jenjang yang keenam, ini dia sudah mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, informasi, dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Kemudian bagian bertanggung jawabnya, dia bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya juga di sini ya teman-teman. Tadi kalau yang di jenjang kita urutkan saja ya dari jenjang yang keempat tadi. Ini hanya bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, hasil kerja orang lain. Jenjang yang kelima, pekerjaannya sendiri, hasil kerja kelompok. Lalu jenjang yang keenam, pekerjaannya sendiri dan hasil kerja organisasi. Jadi itu sudah ada perkembangan gitu ya. Ini jenjang keempat, lima, enam, di mana juga ini apa tenaga kerja yang diserap itu lulusannya itu sudah meningkat begitu ya dari tadi yang eh, jenjang 4 itu lulusan D2, jenjang 5 lulusan D3, dan jenjang 6 itu lulusan D4 atau dapat juga lulusan S1. Oke? Jadi nanti kalau misalnya kalian biasanya itu ya teman-teman untuk contoh soal untuk bentuk soal KKNI tahun lalu yang saya temukan gitu yang ada di paket yang saya gitu. Jadi kita itu diberikan uraian seperti ini. Uraian ya terserah soalnya mau menguraikan yang mana. Jadi sebisa mungkin kita sudah paham begitu ya urutannya seperti apa, perkembangan setiap jenjangnya itu seperti apa sehingga kita bisa menghitung ini nanti lulusannya apa. Nah, yang jadi soal itu adalah uraiannya. Jadi diberikan soal uraian, nanti ditanyakan, ini jenjang KKNI keberapa, kemudian lulusan apa. Jadi kita harus paham uraiannya dulu ya kan, dan kemudian lulusannya lulusan apa. Karena jenjang dan jenjang 4, 5, 6 katakanlah ya di sini ya. Jenjang 4, 5, 6 itu kan jabatannya sama ya, teknisi dan analis. Tapi kan di setiap jenjang itu perbedaan tingkat pendidikannya juga ada. Oke? Oke, paham ya teman-teman. Kemudian sekarang kita coba lagi untuk lihat untuk KKNI jenjang yang ketujuh seperti apa. Nah, jadi untuk KKNI jenjang yang ketujuh ini, uraiannya itu seperti ini. Ini untuk pendidikan profesi ya, teman-teman. Pendidikan profesi dia sudah mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya. Jadi dia sudah bisa merencanakan, kemudian mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, kemudian sudah bisa mengevaluasi nih komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Mono ini berarti satu ya, maksudnya dia pendidikan profesinya profesi apa gitu ya. Lalu yang ketiga, mampu melakukan riset. Jadi dia sudah bisa meriset sendiri, kemudian mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas tanggung jawab penuh, ya tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Jadi seperti ini adalah uraian untuk jenjang yang ketujuh untuk tingkat pendidikan profesi. Oke, ini jabatan ahli ya. Oke, sekarang untuk KKNI jenjang ke-8 ya teman-teman. Ini untuk jenjang pendidikan profesi juga, tapi S2 ya teman-teman. Ini ada magister terapan, kemudian magister, pendidikan profesi atau pendidikan spesialis. Kalau jenjang ke-7 tadi dia fokus hanya untuk pendidikan profesi saja gitu ya. Oke. Kemudian untuk jenjang ke-8 ini, apa saja sih tanggung jawabnya dan uraian kinerja yang bisa dilakukan gitu ya. Standarisasinya itu seperti apa? Nah, untuk jenjang yang ke-8 itu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni di dalam bidang keilmuannya dan praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji. Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Ingat ya, tadi kalau yang jenjang ketujuh tadi apa? Monodisipliner. Ini bisa jadi kata kunci untuk kalian menghafalnya, teman-teman. Ini multidisipliner, oke? Kemudian yang ketiga, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Oke? Nah, oke, ini adalah jenjang KKNI yang ke-8, jabatan ahli untuk tingkat pendidikan S2, magister terapan K, magister K, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis. Sekarang kita lihat untuk jenjang yang terakhir, jenjang yang ke-9 ya, teman-teman. Ini untuk jabatan ahli, eh, tapi tingkat pendidikan doktor terapan, doktor atau pendidikan spesialis ya. Uraian apa saja sih kinerja yang bisa dilakukan begitu ya? Mereka dengan lulusan seperti ini, standarisasi kualifikasinya bisa mengerjakan apa saja. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan. Ingat ya teman-teman, untuk ini adalah jenjang yang paling tinggi berarti dia sudah bisa mengembangkan pengetahuan, teknologi, seni baru bahkan di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji. Ini bisa jadi kata kunci, teman-teman. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan masalahan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Oke? Kalau yang tadi, jenjang yang ketujuh hanya monodisipliner, jenjang ke-8 hanya multidisipliner pendekatannya, inter atau multidisipliner. Kalau jenjang yang ke-9 transdisipliner, ada tambahannya ya teman-teman, ini juga bisa jadi kata kunci untuk menghafal jenjang-jenjangnya. Kemudian, mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi ada perbedaan, ada kata kunci yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menghafalnya gitu ya. Karena kalau misalnya soalnya masih tetap sama dari tahun 2000. Jadi saya itu tes SKB-nya itu dua ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2023 saya masih gagal begitu ya. Gagalnya bukan karena SKB nilainya tidak bagus gitu ya, tapi memang di SKD-nya itu nilainya tidak bisa bersaing sehingga masih kalah ranking nih. Kemudian di tahun 2024 itu baru berhasil gitu ya. Jadi teman-teman eh, dari apa ya pengalaman saya di tahun 2023 dan tahun 2024 soal SKB dosennya itu masih sama. Jadi masih
tidak serumit kalau misalnya di SKD ya teman-teman. Kalau misalnya di SKD kan gini, kalau misalnya di SKD kan dia itu ada yang namanya sebentar, ada yang namanya TWK gitu ya, kemudian TIU, kemudian TKP. Nah, kalau TKP ini sifatnya ya sikap lah ya, sikap, kemudian kepribadian lah. TIU itu memang bersifat hitungan gitu ya, hitungan pemahaman matematika lah ya teman-teman, analisis gitu. Kalau TWK itu kan dasarnya tuh emang teori, maksudnya emang teori begitu ya, teori, tapi soalnya itu tidak plek-ketiplek teori hafalan begitu ya kan. Kalau TWK kan dia ada pengamalannya juga begitu ya. Kalau TWK tidak hafalan tapi lebih ke pengamalan begitu. Ini kenapa saya nulisnya miring-miring ya. Nah, tapi untuk SKB teman-teman yang perlu kalian ketahui, SKB itu kan ada Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tri Tridharma PT gitu. Kemudian ada bahasa Inggris, ada pemecahan masalah, kemudian ada juga dimensi psikologi gitu ya. Nah, untuk yang Tridharma Perguruan Tinggi, eh, ada yang memang yang soalnya itu soal kasus gitu ya, kayak studi kasus. Tapi untuk yang ini, kalau misalnya kayak yang kita bahas ini mengenai KKNI, itu tidak ada yang studi kasus ya teman-teman. Ini berkaca dari SKB 2023 yang saya temukan. Kemudian SKB 2024. Itu soalnya itu masih plek sama dan tidak ada perbedaan. Mungkin sepertinya memang tidak diperbarui ya. Yang saya pahami, maksudnya ini bisa jadi orang lain bisa dapat bentuk soalnya beda ya. Tapi yang saya dapatkan itu tipe-tipe soalnya masih sama. Kemudian jadi ya semoga saja di tahun berikutnya itu masih sama gitu ya. Nah, kalau yang KKNI ini ya ini soalnya masih bersifat hafalan teman-teman, masih bersifat hafalan. Kita contoh soalnya tuh gini ya. Contohnya itu soalnya uraian, uraian. Jadi disebutkan uraiannya disebutkan. Kemudian pertanyaannya jenjang. Jenjangnya tadi kan ada 1 sampai 9 ya teman-teman, jenjang dan lulusan gitu. Karena kenapa? Tadi seperti yang sudah kita bahas, eh, misalkan jenjang satu gitu ya, jenjang 1 sampai 3 itu kan lulusannya kan tadi kan dari SMP, kemudian SMA, D1 gitu ya. Lalu jenjang berikutnya 4 sampai 6 misalkan. 4 sampai 6 itu kan tadi jenjangnya D2, kemudian D3, D4, dan S1 gitu. Lalu selanjutnya jenjang 7 sampai 9 itu tadi kan jenjangnya ada profesi, kemudian S2 dan S3. Jadi pertanyaannya itu tadi yang saya temukan itu di sekitar sini gitu teman-teman. Jadi ya mau tidak mau kalian harus hafalkan semua ini uraiannya. Tapi kan tadi saya sudah bilang kalau misalnya ini eh, tidak mesti harus dihafal, kalian harus ingat saja kata kuncinya, oke? Jadi kalian ingat saja kata-kata kuncinya. Semoga kalian bisa menjawab soal jenis ini ya, teman-teman. Oke, itu saja video kita pada eh, kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan SKB dosen. Eh, Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan patah semangat.